Allahumma salli wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang paling prinsip di dalam penyampaian khutbah Jum'ah adalah pesan ketakwaan. Takwa itu adalah menghadirkan Allah di tiap-tiap aktivitas kita. Ketika Allah hadir di dalam segala aktivitas kita, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita apapun aktivitas kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Khatib akan menyampaikan tema khutbah adalah 3 asas menuntut ilmu. Diriwayatkan dalam sebuah kitab, Ruya anna rajulan min bani Israil kharaja min baitih li talabil ilm. Ada seseorang itu, seorang pemuda mau keluar kampung, mau merantau untuk menuntut ilmu. Fa'auhallahu ta'ala nabiyahum, dan Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi pada zaman Bani Israel, dan dikasih tahu bahwa ada seorang pemuda akan menuntut ilmu. Faba'athahu fa'atah, maka seorang ini, taruhlah kalau zaman sekarang seorang kiai di kampung itu mengutus seseorang untuk memanggil sang pemuda yang akan menuntut ilmu. Datanglah pemuda itu, dan sang sesepuh ini mengatakan, "Ya fata, ini uidzuka bi thalathatin." Engkau mau menuntut ilmu, engkau mau merantau, mau mesantren, mau kuliah. Aku ingin memberikan pesan untukmu 3 perkara saja. Wahada, dan ini ilmun, suatu ilmu yang sangat bermanfaat fil awwalin wal akhir, dari zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Apakah itu? 1. Ini prinsip dalam menuntut ilmu, apapun profesi kita, apapun disiplin ilmu kita. 1. Hafillah fi sirri wal alaniyah. Takut engkau kepada Allah ketika sedang sendiri atau sedang rame-rame. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita mempelajari ilmu politik, ketika kita takut sama Allah, maka politik, ilmu yang kita pelajari, yang kita sandang sebagai ahli politik, maka politiknya adalah politik berkeadilan, bukan politik yang penuh dengan kezaliman. Ini prinsip. Ketika orang itu pintar berpolitik, ketika takut sama Allah, yang terjadi adalah kezaliman di mana-mana, tipu menipu di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surat Fatir ayat ke-28. Siapakah mereka yang berilmu itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang ulama, mereka yang punya ilmu itu adalah yang takut kepada Allah. Ketika seseorang yang berilmu takut kepada Allah, maka dia akan menjaga
segala gerak-geriknya itu semuanya dipantau sama Allah. Hatta ketika seseorang belajar ilmu agama, dia menjadi tokoh agama, ketika tidak takut kepada Allah, maka dia akan seenaknya dia mempergunakan dalil-dalil agama untuk memperoleh dunia. Ini kata kunci. Yang nomor kedua, unzur khubzaka la ta'kulhu hatta yakuna minal halal. Kamu menuntut ilmu, apapun disiplin ilmumu, dua, tolong hati-hati kamu dalam makan. Jangan sampai dengan ilmumu kamu mencari sesuatu yang akan mendatangkan materi dengan kamu mempergunakan ilmumu untuk mendapatkan harta haram. Terbukti hari ini. Unzur khubzak, hati-hati kamu makan. Ini prinsip hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Suatu ketika Rasulullah SAW melewat sebuah kampung, dan di situ Rasulullah melihat orang kampung itu mengelik orang gila. Kata Rasulullah, man huwa, siapakah dia? Orang kampung itu menjawab, innahu majnun ya Rasulullah, dia ini orang gila ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taqul innahu majnun, bukan, dia bukan orang gila. Paman huwa ya Rasulullah, lantas siapa orang ini ya Rasulullah? Pakaiannya compang-camping, rambutnya gondrong, tidak terurus, bau, ini orang gila ya Rasulullah. Apa kata? La taqul innahu majnun, qul innahu musab. Dia ini bukan orang gila, dia ini sedang sakit. Dia ini sedang kena musibah. Lantas orang kampung bertanya, paman huwal majnun ya Rasulullah? Kalau begitu siapakah orang gila? Fal majnun man athara dinahu bi'aradin minad dunya. Orang gila yang sesungguhnya lah orang yang menggadaikan agamanya, orang yang menggadaikan hati nuraninya untuk mendapatkan pangkat jabatan dunia. Ini orang gila. Kalau orang gila yang kita lihat di jalan, dia tidak merugikan siapa. Tetapi ketika orang berilmu, mohon maaf, yang tidak takut sama Allah, para pejabat atau siapapun yang tidak takut sama kuasa, maka dia merugikan. Korupsi di mana-mana. Yang terakhir ini ilmu yang paling dahsyat wahai anakku. Ilmu ini harus kamu pegang. Apa? Imsik lisanak. Jaga lidahmu. Jangan sampai kamu menyakiti orang lain dengan ilmumu. Jaga. Ya. Kita lihat yang sedang viral. Saya tidak mau membahas itu. Orang itu mendadak sontak siapapun ketika lisan ini menyakiti, lisan ini berbohong, lisan ini menyebarkan hate speech, maka mohon maaf, orang tidak akan pernah melihat lagi kehebatan ilmu kita. Dengan seenaknya kita berbicara, dengan seenaknya kita mengeluarkan statement, dengan lidah ini sehebat apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang itu, maaf cakap, dia akan tersungkur. Bukankah ada pepatah, mulutmu harimaumu? Ketika kita melihat seseorang, mohon maaf, dengan status sosial yang tinggi, dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi ketika lidahnya tidak bisa dijaga, maaf cakap, tidak akan pernah dilihat pangkat, jabatan dan ilmu yang dia sandang. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.